Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, anak muda Indonesia. Kali ini kita akan bahas soal strategi pemberdayaan masyarakat dengan strategi penguatan kelembagaan. Penguatan kelembagaan merupakan juga salah satu strategi pemberdayaan masyarakat yang sering digunakan oleh para fasilitator pemberdayaan masyarakat. Organisasi-organisasi sosial kemasyarakatan yang ada di masyarakat itu merupakan media sosial yang sangat efektif dan efisien dalam memfasilitasi proses-proses pemberdayaan masyarakat. Biasanya di masyarakat itu telah ada lembaga-lembaga sosial kemasyarakatan yang selama ini aktif dan hidup di masyarakat. Misalnya organisasi kepemudaan remaja dan bahkan anak-anak. Selanjutnya biasa juga ada organisasi yang bergerak di bidang lingkungan hidup atau di bidang pertanian atau peternakan atau nelayan dan kegiatan ekonomi lainnya, bahkan kegiatan sosial keagamaan. Ketika kita berbicara tentang penguatan kapasitas kelompok masyarakat atau organisasi kemasyarakatan, maka setidaknya ada 3 pilar utama yang perlu menjadi perhatian. Yang pertama adalah penguatan kapasitas sumber daya manusia dari lembaga-lembaga kemasyarakatan tersebut, terutama dari aspek kepemimpinan dan keterampilan manajemen dalam pengelolaan organisasi. Termasuk juga keterampilan dalam memfasilitasi kegiatan-kegiatan masyarakat dengan menggunakan metode-metode yang partisipatif. Nah, yang kedua adalah penguatan kapasitas kelembagaan yang diharapkan organisasi akan bertumbuh dan berkembang serta berkelanjutan. Hal ini bisa tercapai apabila visi dan misi dari organisasi tersebut itu sejak awal dirancang secara baik oleh para anggota dari organisasi tersebut. Begitu pula dengan aturan main yang digunakan. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana organisasi tersebut juga telah menyiapkan proses kaderisasi untuk menyiapkan suksesi yang teratur di masa depan. Dan pilar yang ketiga adalah pengembangan program. Program suatu organisasi dapat dikatakan berkembang dengan baik bila organisasi tersebut betul-betul memiliki reputasi yang baik di tengah-tengah masyarakat pada isu-isu pemberdayaan tertentu, sehingga organisasi yang difasilitasi tersebut itu menjadi champion atau ahli di dalam bidang-bidang tertentu. Ya, biasa ada istilah yang kita dengar bahwa bila ingin memenangkan pengaruh dan reputasi, maka unggullah di bidang tersebut. Ya, sama halnya juga dengan penguatan kapasitas lembaga kemasyarakatan. Kita mesti mendorong mereka sekuat-kuatnya agar di suatu titik tertentu mereka lah yang menjadi ahli atau champion pada bidang-bidang yang menjadi fokus garapannya.
Nah, jadi itu adalah tiga pilar utama dalam proses-proses uh, penguatan kapasitas kelembagaan masyarakat. Nah, sekarang bagaimana caranya supaya kita bisa melibatkan mereka secara maksimal? Yaitu yang pertama adalah dengan mengidentifikasi lembaga-lembaga tersebut, lembaga-lembaga apa saja yang ada di masyarakat. Sehingga sejak awal kita sudah tahu betul potensi organisasi kemasyarakatan yang ada di masyarakat yang di mana kita akan memfasilitasi proses-proses pemberdayaan itu. Lalu yang kedua adalah melibatkan mereka secara penuh, mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, kemudian monitoring dan evaluasi. Dan yang ketiga adalah memberikan tanggung jawab penuh kepada mereka, tentu saja sesuai dengan kapasitas yang mereka miliki. Secara bertahap, tanggung jawab terus-menerus kita perbesar dalam rangka memberikan pelatihan kepada mereka agar kapasitasnya akan terus-menerus meningkat dari waktu ke waktu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.